hatta gada an tariqil wahyi munhazimun. Akhirnya setan-setan itu dari jalur turunnya wahyu, tariqul wahyu itu jalan wahyu, munhazimun, mereka lari terbirit-birit, minasyaitani, yaitu setan-setan itu mereka lari terbirit-birit, yakfu, mereka lari mengikuti isra munhazimi. Nah, ini sulit diartikan. Isra munhazimi itu sisa larinya setan sebelumnya. Jadi gini Bang, iki setan dicuri dengar, dilempar oleh malaikat, lari. Jadi larinya itu berturut-turut, gluk. Itu namanya isra munhazimi. Jadi kalau mereka curi dengar itu tersusun-susun dia. Maka idalis sama itu, ada tempat-tempat nyuri dengar itu. Jadi mereka berada di paling dekat, nanti yang kekuatannya di bawahnya tunggu situ. Nah, jadi kalau kena satu, nanti yang bawah-bawah itu ikut kabur semua, begitu. Masya Allah, ini syairnya nih. Jadi setan itu ketika kena satu, nanti yang belakang terbirit-birit karena mereka tersusun-susun posisi-posisi mereka untuk mencuri dengar itu. Jadi ini syair ini murni cerita mengenai seperti apa kalang kabutnya setan yang terkena bintang api. Dan kalau saya pribadi iki nek sing seneng jin-jin ya aja ya ngono ya. Jangan diaktualkan hal begini, tapi ya kalau yang bicara itu ahlinya ulama syariat nggak apa-apa, tapi kalau sudah kamu ketik www.jin.com bahaya gitu ya. Orang yang terlalu mengaktualkan hal-hal seperti itu nyeleneh jadinya, dan biasanya otaknya itu nggak pakai cerdas, biasanya nggak cerdas. Dan orang itu kalau sudah punya masalah sama jin, karena jin itu umurnya panjang, kalau dianya kuat, nanti balas dendamnya jin itu ke anaknya, kalau nggak ke anaknya ke cucunya. Maka jangan suka ruqyah, itu juga terlalu beresiko itu, beresiko ke anak turun, masuk ke anak turun. Saya sendiri itu wallahu alam ya, dulu waktu kecil tuh mudah ngelihat begitu itu, bisa ngelihat ini ngelihat ya makhluk begitu. Pernah saya lihat tuh keluar dari dalam lemari saya, ada kedang terbang pakai tudung, ada macam-macam lah yang saya pernah lihat. Bahkan saya tuh pernah dicekik gitu, intinya pernah berantem gitu, nggak ada ilmu apa-apa kok. Jangan pernah punya, nggak ada, asli bawaan lahir. Cuman ketika saya nikah sama uminya Muhammad ini nggak tahu hilang, jadi agak kok tumpul ya gitu. Saya sempat tanya-tanya sama yang katanya bisa, saya kok jadi hilang nih. Jangan disedot kekuatannya itu. Enggak, ini bercanda aja kalau yang ini. Nggak ngerti itu tumpul ini, nggak bisa. Terakhir, kalau menurut saya pribadi, ya bisa jadi itu adalah api yang diambil dari bintang, tapi tidak selamanya seperti itu. Tapi memang malaikat itu ada zikir tertentu yang kalau dibaca dari tangannya itu langsung ada api untuk membakar jin itu. Nah, saya pernah pakai itu. Saya pernah pakai 2 kali saja. Ini kok tegang bentuk awak biasa ya. Jadi saya ambil dari kitab yang disusun Syekh Abdul Wahab Syarani. Syekh Abdul Wahab Syarani itu cerita
Nah, ada seorang ulama yang nggak tahu dia ini disenangi sama jin. Biasa itu. Jadi ulama itu kadang disuani oleh jin. Ya, seneng gitu aja. Nah, suatu hari ada jin. Ini jin juga sedang dengar ini ngaji kita ini. Ada jin sowan ke seorang ulama. Ngobrol begitu, terus jinnya tuh bilang, besok malam saya tuh mau ke langit, curi-curi dengar, gitu. Kalau mau ikut boleh, gitu. Oh bisa tuh, oh bisa, gitu. Kalau mau ikut, gimana caranya? Nanti kalau di depan rumah itu ada unta warna abu-abu, itu saya naik aja langsung. Tapi kalau mau ikut saya ke atas, bajunya tebel, kalau bisa pakai berlapis-lapis karena di atas itu dingin, kata Syekh ini. Oh iya, bener, besok ada unta warna abu-abu, dia pakai baju tebel sampai 10 berapa begitu, tebal, tutup matamu, gitu, ditutup pakai kain, naik dia, tidur melesat, sudah sampai di langit. Ketika dia buka penutup matanya, ternyata langit itu punya lalu lintas. Kayak di dunia punya lalu lintas, lah jalan-jalan malaikat itu juga ada lalu lintas malaikat. Karena dia melihat bintang-bintang ya, bongkahan-bongkahan batu terapung di angkasa itu, dan dia melihat lalu lintas malaikat yang begitu menakjubkan, keceplos, mulutnya tuh keceplos, la ilaha illallah, gitu. Saking takjubnya dia melihat pemandangan seperti itu. Nah, tiba-tiba malaikat tuh noleh, ini ada zikir asing ini, gitu. Langsung malaikat ada terasa, ini ada zikir asing ini. Nengok, nah yang ditengok bukan dia yang di atas unta, tapi dia lihat langsung jinnya. Oh, jin. Langsung malaikat itu angkat tangannya, dia baca zikir, Bismillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Langsung dari tangannya tuh muncul obor, langsung dilempar ke arah jin itu, terpental. Lah berarti yang nunggang ulama itu terpental juga. Terpental, tiba-tiba dia sadar di suatu tempat di undukan pasir. Dia bingung, ini di mana? Akhirnya dia tanya kepada orang yang itu, ini di mana? Lah kamu orang mana? Katanya. Saya orang Mesir, katanya. Oh jauh, jalan jauh. Akhirnya dia berbulan-bulan bertahan hidup dengan hanya menjual bajunya yang berlapis-lapis itu. Dia jual. Akhirnya sampai rumah. Nah, di rumah ini sudah selesai selamatan, sudah habis takziah. Karena semua orang keluarganya sudah nggak mati. Udah mati, udah acara sudah 7 harian mungkin begitu ya. Sudah habis, sudah habis melayat semua ini orang-orang, keluarganya anggap meninggal. Nah, beliau ini meriwayatkan zikir ini dari ke muridnya yang didengar langsung dari malaikat itu. Nah, diriwayatkan, ini saya langsung dengar dari malaikat di langit, diriwayatkan ke muridnya sampai kepada Imam Ali Khawas, Imam Ali Khawas kepada Imam Syarani, Imam Syarani ke muridnya, terus ijazah dari kitab kitab Lataiful Minan ini sampai kepada Syekh Yasin sampai kepada guru saya ke saya. Nah, pernah saya pakai itu dulu waktu saya ada di udah lama itu kejadian di Tasikmalaya. Waktu itu saya diganggu. Nah, karena saya mangkel betul ketika itu. Nah, saya baca zikir itu, tiba-tiba muncul api dari celah retakan tekel itu. Nah, dan memang itu untuk membakar dia. Gitu. Pernah kali yang kedua pernah di rumah saya ini. Nah, itu ada kaki nginjak dada saya. Waduh, ya nggak bisa nafas saya. Saya baca lagi zikir itu. Oh, tiba-tiba ada letupan api di depan
wajah saya itu, setelah itu saya tidak pernah diganggu lagi. Tapi saya mikir, wah ini sebenarnya itu saya tidak pernah pakai lagi, kok kejem banget gitu, kok sampai pakai api itu saya rasa nggak perlu gitu. Setelah itu saya tidak pernah pakai lagi. Jadi kalau saya pribadi dari riwayat tersebut bisa jadi ngambil apinya itu dari bintang, atau ada zikir tertentu yang membuat obor ya hingga melemparnya. Ini tuh aku, ya Habib Sakti ora. Aku yang namanya musim pilek ya pilek. Ora ini sing sakti ini wis saya mangan sambel ya mencret. Gak usah mikir sakti ya. Sakti itu orang yang kebal api neraka, itu baru sakti itu. Kalau di dunia ya biasa aja dah gitu. Paham ini?